Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin. Habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci agar dicukupkan urusan dunia dan akhirat. Barang siapa yang memperhatikan urusan akhiratnya dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mencukupi untuk dia urusan dunia dan akhiratnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering berdoa dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, fid dunya, di dalam urusan dunia, hasanah, kebaikan, kecukupan, melimpah ruah. Wa fil akhirati hasanah, dan juga urusan akhirat juga kecukupan, melimpah ruah. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksaan api neraka-Mu. Ini doa yang sering kita panjatkan, dan ini doa istimewa, mencakup segala aspek kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Namun perlu diketahui, wahai pemirsa, agar supaya engkau dicukupi urusan duniamu, utamakan urusan akhirat. Utamakan urusan akhirat. Apapun yang kita lakukan dalam urusan dunia, niatkan semuanya untuk kepentingan akhirat, niscaya duniamu dicukupi oleh Allah, akhiratmu dicukupi oleh Allah. Maka jangan lupa, untuk kita menggapai kesuksesan dunia itu, ternyata kuncinya akhirat. Karena orang itu kalau sudah niat segala apapun, kuncinya pakai akhirat, maka di saat dia menjadi penjual yang jujur, tidak culas. Di saat dia menjadi pejabat yang tidak koruptor. Kenapa? Karena di saat dia menjabat, niatnya untuk mulia di akhirat. Pengen mulia di dalam kuburan, pengen bisa masuk surga. Maka siapapun yang pengen sukses dunianya, begitu juga sukses utama akhiratnya, maka ini hendaknya bersungguh-sungguh di dalam mempersiapkan bekal menuju akhirat. Karena akhirat hak, akhirat itu nyata, akhirat itu benar. Yang tidak mempercaya adanya akhirat, maka dia keluar dari wilayah keimanan. Keluar dia dari wilayah keimanan. Imannya tidak sempurna. Karena termasuk syaratnya iman, rukunnya iman kan ada 6. Di antaranya adalah iman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat ini adalah benar. Urusan akhirat ini adalah benar. Maka pemirsa, jika Anda pengen dicukupi urusan duniamu, disukseskan urusan duniamu, maka utamakan urusan akhirat. Utamakan urusan akhirat. Utamakan urusan akhirat, mengutamakan urusan Allah, mengutamakan urusan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tengok, kehidupan orang yang mengutamakan urusan akhirat, walaupun sibuk bab dunia, mungkin dia pembisnis, mungkin dia pedagang, mungkin dia seorang kontraktor, mungkin dia seorang ini, seorang itu, ketahuilah, kehidupannya santun, penuh dengan keindahan. Bahkan di sela-sela dia sibuk, tidak lupa menyempatkan tasbihnya memutar dengan kalimat Astaghfirullah, Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena beliau menikmati ini adalah perjalananku menuju akhirat. Sehingga bisa jadi di saat dia lagi ngomandui atau menjadi mandor tukang-tukangnya, masih nyempatkan dia di balik gardu yang ia bikin untuk menjadi tempat teduh di saat dia mengomandoi tukang-tukangnya. Mungkin di situ dia sempat membaca Al-Quran, membaca Yasin, membaca Waqi'ah, membaca Tabarok, membaca Al-Baqarah, bahkan mungkin bisa khatam ada di proyek perumahannya itu. Kenapa? Karena dia memikir ini semuanya adalah ladang untuk kemuliaan akhirat. Dan sungguh betapa hebat orang yang seperti ini. Inilah kekasih Allah yang mastur. Dia kekasih Allah bersembunyi di balik apa? Di balik dia menjadi kontraktor. Dia kekasih Allah yang sembunyi di balik dia seorang pembisnis. Padahal dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang seperti itu. Dia sebelum berangkat ke kantor dia baca doa. Sebelum berangkat ke kantor dia mengingatkan tukang-tukangnya, bawahannya, ayo sholat duha, ayo baca doa. Loh, orang yang seperti ini ia akan sukses. Dunianya sukses,
apalagi akhiratnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci kesuksesan sangat mudah. Utamakan kehidupanmu di akhirat. Andaikan kalau sudah mengutamakan kehidupan di akhirat, lah kok ternyata dunianya nggak dicukupi oleh Allah, ketahuilah susahmu di dunia ternyata lebih kecil dibandingkan susah nanti di akhirat. Mungkin barangkali ada, Pak Ustadz, saya sudah mengutamakan akhirat, Pak Ustadz, tapi dunia saya kok ternyata masih pas-pasan. Ketahuilah, duniamu pas-pasan itu masih lebih baik, lebih bagus daripada dunianya Kanjeng Nabi Muhammad. Dunianya Kanjeng Nabi Muhammad di bawah rata-rata pas-pasan. Beliau 3 hari nggak makan kok. Anda pernah nggak makan 3 hari? Enggak. Orang sekarang ngomong hidupnya pas-pasan, sehari makan 3 kali. Sudah gitu menu masakannya beda-beda lagi. Sudah gitu ngomong nggak punya ngomong melarat. Loh, itu bukan melarat sesungguhnya, tapi melarat hatinya. Karena kurang adanya iman, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Jangan sampai harta melimpah di kanan kiri kita, tapi hati kita penuh dengan tomak. Kalau sudah ada tomak di dalam hati kita, maka itu kefakiran yang tersembunyi, yang menjadikan tidak nampak kebesaran Allah, tidak nampak nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo fokus urus akhirat kita. Seorang yang fokus urusan akhirat bukan berarti dia meninggalkan bekerja. Oh enggak, dia bekerjanya rajin. Rajin bekerjanya. Bukan berarti dia tidak akan menikah, dia menikah, tapi urusan dengan istrinya, Masya Allah, santun, lembut. Urusan dengan anaknya, Masya Allah, diperhatikan, dicetak anak-anak yang soleh. Jadi orang yang hidupnya mengutamakan akhirat itu nggak sumpek, nggak jenuh, tapi menjadi bijaksana, menjadi lapang kehidupannya. Kenapa? Karena dia ngerti akan ada hidup lagi setelah hidup di dunia. Maka aku rindu hidup setelah di dunia ini menjadi hidup yang nyaman, yang nikmat, yaitu dengan banyaknya amal kebaikan yang kita lakukan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan di saat kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini harus ada pemahaman khusus. Apa? Mengutamakan kesuksesan urusan akhirat, maka dunianya akan menjadi sukses. Mudah-mudahan Anda semuanya yang di sana yang menyaksikan acara ini orang-orang yang sukses dunia dan utamanya sukses akhirat. Wallahu a'lam bishawab.